Oke, kita mulai perkuliahan. Saya hantarkan kita untuk mengingat Allah dan Rasulnya di Baitullah dengan cara mengingat Ka'bah. Kita sudah Ka'bah udah diingatan ya. Saya pimpin dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi susun. Kelas B peradaban Islam. Yang sehat, yang sakit berikanlah sehat. Amin. Yang ada kegiatan berikanlah berkah. Yang menghadiri perkuliahan juga diberikan sehat, selamat, sukses batin dan lahir subhanahu. Iramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, karena ketuanya sudah datang ya kita mulai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan. Peradaban Nusantara, Sang Sekerta Jawa mengatakan kawilujengan karahayuan sukma jiwa lan raga. Sukma jiwa dan raga yang itu ada di kode lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ada yang ingat nggak? Pas pada bait atau lirik ya, atau syair yang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang bangunlah apa dulu tadi? Baru bangunlah jiwanya, raganya. Berarti yang dibangun bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia. Yang dibangun mana dulu? Jiwa dulu. Baru? Jangan kebalik. Kalau bangun raganya kita berhawa nafsu. Hawa nafsu itu dunianya setan yang ada kendali. Masih ingat pertemuan awal-awal 17 penyakit hati? Itu kalau kita nggak memahami dimensi zahiriyah dan batiniyah, atau dimensi jiwa dan sukma, dimensi ruhaniyah, kita hanya membangun raga saja, sifatnya material. Kita jatuhnya akan hanya ke materialisme. Padahal lagu Indonesia Raya, para founding fathers dalam membangun peradaban Nusantara Indonesia membangun tadi jiwanya dulu, baru raganya. Kalau hanya raga, kita akan selalu dikendalikan oleh hawa nafsu. Nafsu itu dunianya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sifat manusia, sifat syaitan, sifat jin itu ada di dalam dada
manusia. Ngapain kita takut dengan setan, dengan jin yang di luar manusia? Kenapa kita takut melalui tempat yang dianggap angker, dianggap wingit? Padahal ketakutan terbesar adalah dengan diri sendiri. Itu yang harus Anda kendalikan. Apa aja Mas 17 penyakit hati, 17 maksiat batin. Manusia itu pantang ke yang kedua patang ke yang ketiga apa? Pantang. Empat. Terus tambah 10 ujub, terus ria, terus terus deng, tam, loba bukan sayur, loba itu ratus bahasa Melayu. Terakhir sudah 14, puncaknya 3 apa? Pembenci. Kalau hanya sifat pembohong itu sifat manusia, tapi pembenci itu sudah sifat syaitan. Terus puncaknya pembina, include ada pembunuhan. Astagfirullah tidak ada di mulut Mas, di perilaku juga. Kalau mulut hanya rukun qauli, tapi kalau tidak diawali berhakikat rukun qalbi, maaf, itu jatuhnya bisa nanti kalau tidak diamalkan munafik. Yang lebih danger dari orang yang disebut orang kafir, orang musyrik itu orang kaum munafik. 17 penyakit hati itulah di peradaban Islam yang ingin diperbaiki, kembali diingatkan, disempurnakan oleh Gusti kita semua, baginda kita, penghulu alam, presiden alam semesta, Sayyiduna Rasulullah wa Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersifat sidik, amanah, jangan kebalik-balik urutannya. Harus bersifat sidik dulu, baru amanah, tabligh fatonah. Tapi ini 4 semuanya tadi saya jelaskan itu satu bendanya di dalam dada kita. Penjelasannya yang banyak istilahnya ya, biar Anda kembali berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang mulia, beruswatun hasanah, ingat sosung tulodo ing matiu mangungkar soal ini, berkhairun nas anfa'uhum linnas, dan terakhir berrahmah lil alamin. Integrasi, interkoneksi, religion, science, filosofi, agama, ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu, agama, budaya dan teknologi, hasilnya love. Ya Allah. Kita sebarkan ke seluruh penjuru alam semesta, bumi, dunia, khususnya di Nusantara Indonesia, karena di pundak Anda ada amanah yang sangat besar. Andalah yang akan besok tidak hanya ikut membangun, mengembangkan, berkontribusi, tapi lebih dari itu di pundak Anda Mas, generasi Z, untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Karena di benih-benih Anda akan lahir generasi Gen Alpha. Lanjutkan revolusi spiritual tanpa huru-hara, tanpa hura-hura, dan tanpa berdarah-darah. Sehingga kita banyak bersyukur tadi atas anugerahnya. Ya, bersyukur pada siapa? Kepada Allah. Kalimatnya begitu, atas anugerahnya kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan sukma, jiwa, raga, batinan, zahiran wa jasadan, sehingga kita bisa berhadir pada pagi hari ini ketika yang lain juga mungkin karena banyak kegiatan yang bermanfaat semua. Ketika ada yang lain sedang mungkin tidak enak badan, sakit, tadi kita sudah kirim energi, frekuensi vibrasi agar cepat sembuh. Luar biasa, Anda sudah bersedekahun jariyah, mendoakan sahabat-sahabat kalian, sehingga kita pun nanti akan juga diberikan kesehatan, mutualisme, simbiosis, gitu ya. Oke, ini dari satu kalimat aja udah luar biasa. Sehingga apa? Tidak akan sempurna kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya tanpa kita bersolawat dan salam kita sampaikan
kehadapan. Kalau kehadapan Mas, itu di depan mata Anda. Beliau hadir, hanya tertutup 70.000 hijab karena kita tidak mengendalikan hawa nafsu setan, 17 penyakit hati. Itu yang gelap gulita. Makanya kita bersolawat kepada baginda kita Sayyiduna Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan. Yang gelap itu sifat manusia, sifat syaitan, sifat jin, 17 penyakit hati kategorisasinya. Sebenarnya unlimited ya. Oke ya, unlimited, tak terbatas ya. Waktu itu saya jelaskan, satu bumi seisinya bisa untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluk yang tinggal di bumi tersebut, betul? Tapi satu hawa nafsu dunianya setan, satu manusia, hawa nafsu yang tidak terkendali yang didefinisikan setan dan jin itu tidak bisa dicukupi oleh bumi seisinya, bahkan tidak bisa dicukupi oleh seisi jagat raya alam semesta seisinya. Bahkan kadang kita men-take over, mengakuisisi ya kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dan itu sudah diibrah, dicontohkan di peradaban yang sangat maju dengan teknologinya. Waktu itu menguasai dunia, yakni peradaban Mesir ketika dipimpin Raja Fir'aun. Itu ya Mas yang belakang yang lagi musyawarah. Wah, ini yang belakang mau nembak siapa ini? Kamu nembak dia, kamu nembak dia. Kayaknya ya musyawarah. Serius ini. Oke Mas, Mbak, kita fokus dulu ke depan ya. Tadi saya putarkan satu video yang Mbak Ketua itu tidak mengikuti ya, karena Mbak Ketua baru naik nak ke pucuk lantai 1 sampai lantai 3 ya. Kenapa saya memutarkan Voyager 1 dan 2? Kita baca dulu, kita sekarang bicara teknologi dulu ya. Karena kita kan tadi integrasi, Interkoneksi. integrasi Inter Miami sekarang. Kalah kemarin kalah terus sekarang. Messi nggak main soalnya. Coba kalau Messi main tak botoi Mas. Ya, agama, budaya, teknologi. Nanti akan saya jelaskan sekarang ya. Kita masuk dulu sebelum PPT akan saya jelaskan tapi secukupnya dan nanti toh bisa Anda baca sendiri. Tapi ini penting. Ya, kenapa saya tadi mutar Voyager 1-2 pada Agustus 1977 setelah 1 bulan kelahiran dosen yang asli Kebumen. Siapa ya dosen asli Kebumen? Karena saya Juli ya, 13 Juli 1977. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali ketika saya masuk jadi dosen di kampus. Alhamdulillah jarang meraktir teman-teman kolega dosen atau mahasiswa karena ketika bulan Juli pas pada saat libur panjang. Voyager 1 dan 2 diluncurkan Mas ke Saturnus, Uranus, Neptunus dan seterusnya. Oke ya. Kita sangat terkagum-kagum dengan teknologi barat, sains barat, oke? Paham ya? Bahkan kita sangat terkagum-kagum dengan film sci-fi, science fiction, Hollywood. Selain kita suka ketika si Kajol goyang-goyang ala Bollywood, nah, kan? Nggak apa-apa, saya juga suka kuci-kuci hotel. Bisa ketawa. Tadi sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tadi Mbak ya. Ya Mbak, terima kasih ya. Ternyata seserius-seriusnya saya bisa ngelucu ya. Ya kalau lucu mau ketawa itu loh. Nggak lucu ya, sudah. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kenapa saya muter tadi Voyager ya, walaupun disambi Mbak jilbab hitam sebelah timur tadi mungkin di WA yayangnya gitu atau nggak boleh suudon ya Mbak, oleh bapak ibunya, kamu udah kuliah deh gitu ya. Tadi suudon ya yayangnya, yang ini pulang jam berapa? Habis ini tak jemput emas ya. Oh gitu Mbak, oh enggak ya? Oh enggak salah ya. Jawabannya kita buka ya, jawabannya kita buka.
Dan nanti saya akan buka sedikit kenarsisan saya kemarin di Merapi. Bagi yang terima kasih mengikuti kenarsisan Bapak dosen, tapi subhanallah, nanti saya bacakan WA dari staf istana dan dari guru saya. Tak bacakan aja WA, tak tunjukkan juga boleh. Boleh Pak, boleh. Nanti ya di akhir lah. Tahun apa? Rezeki buat saya dan ponakan saya, namanya Noval Faiz, ganteng, tinggi. Dia sudah kerja, ya, alhamdulillah tinggal meraih sukses. Bapaknya calon profesor di Fakultas Dakwah di sini. Adiknya mahasiswa Saintek, adiknya di Saintek di Teknologi Informasi semester 5 apa ya? Tinggi, ganteng, ponakan saya dan masih jomblo. Tapi pernah pacaran, putus sama anak SMA. Cuma pas kecelakaan saya yang nolong, ceweknya sempat nengok gitu. Oh, balikan gitu. Boten om, cuma nengok. Wah, tak pikir jadi calon mantu ponakan saya. Ya, alhamdulillah dengan ilmu teknologi informatika 1 tahun ikut trading ya, apa itu saham ya. Alhamdulillah tinggal cair 21 juta. Yang 45 juta. Ada yang mau belajar sama ponakan saya, mbak-mbaknya tuh saya kenalkan, Mbak. Insya Allah bukan jaminan, tapi karena saya mendidik, insya Allah soleh. Dan tinggal menunggu waktu untuk sukses. Promo ponakan semua. Guyon ya. Oke ya, kita kembali. Kita sekarang bicara peradaban Islam. Kita masuk. Kenapa kok saya memutar Voyager 1 dan 2? Kita sekarang lihat di salah satu berita mainstream aja ya. Setelah itu nanti kita putar videonya. Setelah itu saya tunjukkan kenarsisan saya, yang kemudian alhamdulillah setelah saya tirakat mujahadah bi'inillah rasulillah, hujan perdana hampir 5 bulan lebih di Merapi pada saat tepat saya ketika menyatu, saya sesuci, saya berwudu, saya mandi Jawane kungkum di Umbul Kakung Kali Kuning Merapi, hujan perdana. Dan pada saat bersamaan dengan WA jam 4.16 sekian staf istana yang teman saya, nanti ya Raisa dulu, kita baca dulu, nanti kita bacakan. Oke, ini dari merdeka.com, mengenal Gending Ketawang Puspowarno, musik Jawa yang dikirim hingga keluar angkasa. Hebatnya peradaban Nusantara, peradaban Jawa bukan hanya suku, Jawa bukan hanya geografis, Jawa, Sunda, ya bahkan suku semua di Indonesia itu tidak hanya suku, tapi dia values, nilai yang bernilai. Ya, pada Agustus 1977 Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, meluncurkan 2 buah wahana antariksa bernama Voyager 1 dan 2. Wahana ini bertugas untuk melakukan pengamatan pada planet-planet luar seperti Jupiter, Saturnus, dan Uranus, dan seterusnya ya. Oke ya, ini Anda bisa nanti dicek di Google. Ya, kalau nggak ada yang memberikan informasi, bisa jadi Anda selamanya tidak tahu. Karena ilmu itu di online, di komputer sebenarnya ilmu tentang klik-klik dan mengetik. Betul nggak? Tapi kalau nggak ada informasi awalnya, kita tidak dapat ilmu pengetahuan. Karena kita tertutup pengetahuan tentang ilmu yang di dalam dada. Ini beritanya, kita putar sekarang videonya. Selamat menyimak peradaban Nusantara yang teknologinya sangat maju, melalui seni musik, seni gending, yang itu melalui satu alat musik yang ketika Barat itu belum memiliki teknologi metalurgi, ya, gong kita, gending kita semua sudah dari baja dan logam-logam yang lain. Masih bilang leluhur kita animisme, dinamisme, masih bilang leluhur kita tak berteknologi, masih bilang leluhur kita tak berperadaban, masih bilang leluhur kita primitif, bahkan masih bilang leluhur kita
dengan konteks mereka punya keimanan, kepercayaan, keyakinan, ya, entah agamanya dulu ataupun sampai sekarang, syariatnya entah apa ya, tapi mereka juga berbudi dan berdaya, berbudaya, ya, yang berbudaya khas Nusantara, berbudaya konteks di sini di Pulau Jawa mungkin ada berbudaya Jawa yang unggah-ungguh. Ada lagi apa unggah-ungguh? Subuh, sito, ada yang tahu? Sopan, welas, Asih. kasih, Sayang. belas asih, kasih sayang, cinta sejati. Bukan cinta yang manipulasi. Apalagi cinta nggo ngapusi. Apalagi Anda bilang bahwa kita melakukan sesuatu yang bid'ah. Apalagi ada oknum, maaf, yang sampai menyampaikan budaya kita kadang disyirik, musyrik-musyrikan. Ada yang mengkafir-kafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Oke ya, kita putarkan satu saja. Gending Puspawarno, selamat Anda masuk ke dimensi keleluhuran Nusantara. Hush. Oke, sambil tolong disimak narasinya ya atau kalimatnya. Oke ya. Oke, sambil Anda makan minum silakan sambil coba kita simak ya. Dan coba saya akan senandungkan, tapi bukan senandung coba jeneng serunai senandung kalimatullah. Ya. Merdu kok senandung ya. Bukan senandung merdu. Ya. Gending Ketawang Puspawarno menjadi tembang yang istimewa dan terkenal dibandingkan dengan komposisi gending lainnya. Ini dia. Karena terpilihnya komposisi gending Ketawang Puspawarno sebagai salah satu di antara 26 komposisi musik dunia dari berbagai negara yang dikirim keluar angkasa. Masya Allah. Oke, pada bulan Agustus tahun 1977, Badan Ruang Angkasa Amerika NASA secara berturut-turut meluncurkan wahana antariksa kembar bernama Voyager 1 dan 2. Pada awalnya, kedua wahana ini diprogram untuk melakukan pengamatan atas planet-planet luar tata surya seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, dalam setiap Voyager dilengkapi dengan sebuah piringan tembaga berlapis emas berdiameter 12 inci yang berisi rekaman pesan-pesan dari bumi sebagai ucapan salam kepada makhluk luar angkasa manapun yang menemukannya, yang kadang kita sebut alien, artinya dianggap makhluk asing. Padahal siapa yang paling alien? Siapa yang teralienasi di dalam diri kita ketika kita berhawa nafsu dunianya setan? Terasing dari siapa? Terasing dari sukma ruh mukmin Nur Muhammad, avatar Anda sendiri, lepas dari Allah dan Rasulnya di Baitullah. Anda terasing.
Anda tidak dikenal lagi oleh Tuhannya karena berhawa nafsu, dunia setan yang tak terkendali. 17 penyakit. Amazing. Nanti saya jelaskan. Oke ya, kita sangat terkagum-kagum dengan dunia barat dan kadang dogmatis dengan dunia Arab. Sedangkan Rasulullah itu islamisasi, akhlakul karimah. Silahkan tiru budaya barat, budaya Arab, tapi jangan tercerabut akar, bahkan biji budaya bangsa kita sendiri. Anda kesatria-kesatria Anda, bangsa Indonesia bangkit gitu ya. Apapun nanti karya dan kreasi Anda, ya, apapun bidang Anda nanti. Oke, coba luar biasa kan? Piringan ini mampu bertahan sampai 500 miliar tahun. Sebuah produk terawet yang pernah diciptakan manusia. Pertanyaannya, kenapa Voyager 1 dan 2 harus membawa gending ke Tawang Puspawarna? Di sini tidak dijelaskan, nanti akan saya jelaskan di akhir tayangan. Rahasia saya bukan. Apalagi sing wong putri dari Surakarta Hadiningrat harus tahu ya. Iya, karena Gusti Mangkunegara Sekawan kan di Surakarta Hadiningrat gitu ya, Mbak. Biar tahu budayanya, rumahnya sendiri. Oke, piringan itu menyimpan suara-suara dan gambar-gambar yang mewakili keragaman penghidupan dan kebudayaan bumi. Ini juga kita belajar public orasi, belajar retorika, kita juga belajar banyak hal melalui peradaban Islam, peradaban Nusantara. Jangan sampai kita tinggal. Di dalam rekaman piringan tersebut tersimpan ucapan salam yang diucapkan dalam 60 bahasa, dan mereka tidak bisa meninggalkan bahasa Indonesia dan gending ke Tawang Puspawarna. Makanya tadi Mas Sekretaris Mas Hafiz ya, saya husnudzon, Anda jujur ya, saya apresiasi karena saya nggak tahu ada acara sampai pada izin ya, dan saya doakan sukses juga. Cuma tadi tak guyoni Mas Hafiz kok nggak ikut. Apa karena kuotanya terbatas 100? Enggak Pak, karena saya ingin kuliah, mata kuliah Bapak. Saya awalnya husnudzon, tapi saya kan berhawa nafsu juga kan. Ini saya juga diuji kan, sudah husnudzon tahu tenan nih Mas. Guyon, jangankan kalian, saya aja masih top sifat manusia. Ada suara itu setiap saat menggerogoti sifat sidik amanat tablifatona, sifat suci, sifat fitrah, sukma sejati, sukma sampurno, ya diri sejati kita itu selalu digerogoti terus. Setiap saat jihad akbar, jihadun nafsi, bukan Allahu Akbar menyalahkan yang lain, apalagi maaf sampai melakukan tindakan ekstremisme, terorisme, tapi hawa nafsu dunia setan itulah yang harus kita kalahkan, kita kendalikan. Itu jihad akbar, jihadun nafsi. Man ngarafa nafsahu faqad ngarafa apa Mbak? Man ngarafa nafsahu faqad ngarafa. Tanya Bapak. Masa putranya Pak Dus? Enggak tahu, masyhur. Belajar kembali ya. Karena tadi saya didhawuhi leluhur tanya Mbak, siapa namanya? Mbak Naya ya. Naya? Iya. Mbak Naya. Man ngarafa nafsahu faqad ngarafa. Satu kelas ini nggak ada pernah dengar hadis yang sangat masyhur terkenal fid dunya hatal akhirah. Nggak salah tapi kurang pas. Man ngarafa nafsahu faqad ngarafa, bukan robbu, tapi man ngarafa nafsahu faqad ngarafa robbahu, pakai fathah. Barang siapa mampu mengendalikan, berjumpa
dalam arti dengan sukma sejatinya, mukminnya, ruhnya, avatarnya, diri yang sejati, dewa rucinya, bimo saktinya, Anda akan berjumpa dengan Tuhan Anda. Dalam arti mampu mengendalikan si hawa nafsu itu dunia setan, Anda akan berjumpa. Anda akan melihat sukma jiwa raga batin rohir lahir dengan sang pencipta Anda yang tidak ada sebenarnya batasannya, paham ya? Karena dia lebih dekat dengan urat leher, Mas. Makanya kalau kuliah jangan sambil WA-an. Tapi nggak apa-apa. Nanti tak telepon ya, Dek. Mama mau ngirim transfer buat uang kos 1 juta. Ya, Mas. Baju kuning dan belakangnya kalau menguap ditutup, masuk lalat, Mas. Saya ketularan nanti. Nggak apa-apa, wajar, manusiawi ya. Loh, saya kadang mata melihat ke kanan, Mas, tapi yang sini kan bisa melihat ke seluruh penjuru arah. Usus. Loh iya, Anda kalau lagi berduaan naik motor, misalnya kemana gitu ya, jangan lupakan ya. Jangan cuma ingat Allah dan Rasulnya ya. Kalau itu lupa, wah Dek, ingat ya pesan Allah dan Rasulnya melalui Pak Mahfud. Kalau kita mau pacaran, Dek, kita jalan-jalan ke Parangtritis. Oh, kalau sekolega manggilnya bukan Dek ya. Misalnya siapa? Merdu lah dengan Hafiz misalnya. Ini contoh. Una lagi ya, Pak. Una ya, Una panggilannya. Ya, tak traktir di Parangtritis, ini contoh aja. Oh iya, Hafiz gitu ya. Misalnya udah jadian, ternyata lebih tua berapa bulan atau 1 tahun, manggilnya Mas. Oh iya, Mas Hafiz gitu ya. Hafiz ngarep. Jangan lupakan yuk Mas Hafiz, sebelum kita boncengan kita ingat Allah dan Rasulnya di Baitul. Jadi pacaran lah. Yuk kita ingat Ka'bah dulu ya kan. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, Bismillahirrahmanirrahim 'alallah, yuk boncengan ya kan. Gak apa-apa ya kan. Yang penting ingat Allah dan Rasulnya. Masa muda dinikmati, tapi terkendali nanti. Iya, dan yang memulai Mbak, aturannya mbak-mbaknya. Karena 10 cowok, 9-nya buaya. Yang 1 itu tidak ya saya. Tidak jauh beda. Oke ya, biar ini anak muda juga masuk. Ya Fis ya. Kalau enggak dengan Una, kalau mulai syukur cowok memulai, tapi enggak. Yang biasanya cowok banyak pelupa mbak-mbaknya. Biar Anda Mbak terpelihara. Anda sudah, maaf ini konteks saya tidak untuk ngerayu ya. Jangan dilaporkan undang-undang ITE apa-apa. Enggak. Secara physically Anda sudah cantik, Anda punya inner beauty, kecantikan di dalam hati, biar Anda tidak dikadalin hati-hati betul, benar. Ini saya dalam rangka biar Anda ingat. Kok jadi ke situ terus? Oke, biar masuk pesannya. Yuk, sebelum kita pacaran Islami, ingat Ka'bah, ingat Allah dan Rasulnya. Sudah boncengan. Awalnya kan karena itu kan nggak mau pegangan ya. Hafiznya remnya dimainkan. Maaf ya, sampai akhir. Mas, jujur, kamu pas SMA pernah begitu? Benar. Intermezzo sudah, kita kembali ke peradaban leluhur Nusantara yang sangat Islami, yang akan Anda kembalikan memimpin Indonesia. Bahasa Indonesia diwakili dengan ucapan salam. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Semoga semua makhluk yang di Saturnus, Uranus, Jupiter, Neptunus, dan di makhluk di angkasa yang lain selalu di dalam hati. Seperti kalian di dalam hatiku. Hatiku selalu di dalam hati kalian. Karena ada ilmu. Kenapa bahasa Indonesia tidak ditinggalkan dari 60 bahasa? Nanti di belakang saya jawab. Di sini tidak diungkap oleh sayembara. Kalau diungkap,
Soalnya kita memimpin mereka, memimpin dunia. Anda kering kayak gini, kenapa kok nggak bisa turun hujan? Katanya sakti-sakti mandraguna. Berarti ada yang terhijab, ada dinding yang menutupi kita. Kurang sakti apa leluhur kita? Sakti dalam arti konteks, dan kontekstualisasi tidak harus terbang. Sakti bisa terhubung dengan Sang Pencipta. Kita kembalikan. Siap kesatria bangsa dan Sri Kandi bangsa. Mbak, habis ini WA-an ya sebentar lagi keluar. Enggak Mbak, siapa namanya Mbak? Oh iya, Mbak Agnes mau nikah ya. Mbak Salsa. Kita lanjutkan. Keren ya. Oke, selain itu rekaman dalam piringan juga berisi 115 gambar dan foto. Indonesia Mas diwakili oleh gambar penari Bali yang dipotret oleh, salah tulis ya ini ya, Muhammad Mahfud. Oh bukan, Donna Grosvenor. Dan rekaman musik berdurasi 1,5 jam dari berbagai kebudayaan. Komposisi musik yang terdiri dari 26, hanya 26 komposisi musik. Ini diantaranya terdapat gending, ketawang, puspawarna. Kita di Jawa, Jogja, Solo sekitarnya nyebutnya puspawarna. Nang Kebumen macamnya puspawarna. Lah ngapak lah mangan gedang sanga, nang Jogja mangan gedong songo. Masa candi dikletak ya atos. Rooming ya, banyak rooming ya. Luar biasa. Cuma why, kenapa dan siapa? Gending, ketawang, puspawarna. Siapa? Gusti Mangkunegoro Sekawan. Yang kalau diruntut tak buka ya, itu ada kaitannya, bahkan bisa jadi leluhurnya teman kalian yang penyanyi asli Surakarta Hadiningrat. Jenenge lali, sapa jenenge? Oh Unai, oh ngomong dhewe. Mbak, man ngarofa nafsahu faqad ngarofa robba. Salam ya buat Papa. Dia ketawa-tawa. Subhanallah ya Allah. Oke, kita masuk dari sayembara teknologi barat NASA Voyager 1, Voyager 2. Kita kembali ke peradaban Nusantara, yang pepundhen leluhur kita sendiri, orang-orang tua kita sendiri yang selama ini dikucilkan, dianggap tak berteknologi, tak berperadaban, primitif, animisme, dinamisme, dipitnahkan, dikafirkan kadang oleh oknum-oknum ya yang ekstrim gitu ya, yang beragamanya tidak moderat ya, kan? Fanatisme buta, taklid buta, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Satu aja kita kuat sekarang. Ketawang Puspawarna yang direkam pada piringan tembaga berlapis emas tersebut merupakan
satu-satunya komposisi musik khas Indonesia yang terpilih untuk ikut serta diterbangkan wahana Voyager luar angkasa. Oke Mas ya, mohon perhatiannya. Komposisi musik khas Indonesia tentunya ribuan dan semua istimewa. Tapi kenapa yang dipilih adalah Ketawang Puspawardi? Kenapa? Kadang, Mas siapa namamu Mas? Belakangan namamu siapa? Hah? Sebelahnya kacamata, sebelah kiri. Hah? Aksan. Aksal. Kenapa Mas Aksal sudah terpilih dan terkasih? Kan begitu. Kok tidak yang lain? Semuanya kan istimewa, tapi kenapa ada yang teristimewa? Paham ya? Kita buka pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi dikunyah-kunyah permennya ya Mas. Masih ada Mas? Saya juga mau kalau masih ada. Ya Mbak Naya ya. Nah. Enggak, itu urusan saya berdua ya. Kenapa? Itu rahasia kita ya Mbak ya. Karena sesama saya kan ada hubungan emosional ya. Bukan dengan Mbak Naya, bukan. Dengan UIN Wali Songo yang di Semarang. Mbak Naya asli Semarang. Jadi mengingatkan saya duka, buat saya nggak ada duka, suka saya kuliah S3 di UIN Wali Songo karena bisa keliling kemana-mana, dibiayai beasiswa negara, bahkan ketiga negara, gratis mulia oleh sanggup jutaan. Alhamdulillah. Sombong ya, sombong. Next. Kalau Anda bisa merasakan frekuensi vibrasi energi ya Anda sudah mahasiswa, belajar dari sekarang ya. Karena untuk terpilih dan terkasih itu tidak mudah, penuh dengan perjuangan dan bukan pengorbanan sebenarnya, atau bukan hanya pengorbanan ya. Bahasa pengorbanan itu kan dia kayak frontal ya, tapi lebih ke pengabdian dan kebaktian. Makanya saya shoot lagi ya. Anda ingat lagu Padamu Negeri? Coba ya. Ini nyanyi bareng-bareng. Ini bukti kalau Anda mau terpilih dan terkasih, ada di kode lagu Padamu Negeri. Gimana? 1, 2, 3. Padamu Negeri kami berjanji. Bener berjanji dulu? Iya. Benar. Biar kita tidak salah, kita konfirmasi sama Romo Kiai Syekh Google. Ya, kita cek dulu. Lirik lagu Padamu. Karena kadang saya juga lupa. Kita ulang ya. Ada 3 nanti ya. Iya, iya. Sesimpel ini tapi maknanya dasar. Kita mulai 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami
kasih tambahan nilai 10. Masih mau hanya sekedar cari nilai. Anda nilainya udah berapa? Udah ada videonya 34, misalnya sudah 108, sekarang 118. Yang gak ikut nyanyi gimana Pak? Oke. Nggak usah membahas yang lain tentang diri kita. Kita latihan. Jangan bisikkan suara hawa nafsu dunia setan membahas yang lain. Kita kembali ikra, kita baca catatan. Belum tentu kita lebih baik dari yang lain. Gitu caranya. Subhanallah. Luar biasa, merinding ya. Nggak tahu juga bisa nyanyi ini lagu Indonesia Raya ya. Oke, kita lanjutkan. Mana? Sampai mana tadi? Awalnya seorang guru besar Wesleyan University, Amerika Serikat, yang merupakan pakar musik dunia, yaitu Profesor Robert E. Brown. Coklat ya? Brown coklat ya? Iya Pak. Brown. Yang berjasa dalam memilih komposisi Gending Ketawang Puspowarno untuk ikut serta dalam misi Voyager. Oke, kita masuk ke dalam istana Gusti Mangkunegoro sekawan ya. Beliau memilih Gending Ketawang Puspowarno dikarenakan keindahan dan komposisi gending yang tak terlampau panjang, hanya berdurasi 4 menit 43 detik, serta mewakili sistem nada slendro sehingga pendengar dapat membandingkannya dengan komposisi-komposisi lain yang ada dalam piringan tersebut. Tentunya Anda ingin lebih tahu dalam budaya Jawa, tembang Jawa, gending Jawa, Anda bisa nanti mempelajari lebih jauh. Seperti saya, kalau sudah mendengar instrumen kitaro dan membaca sastra, karya, puisi, senandung, Khalil Gibran, bisa terbang, kadang mendengar musik-musik seruling Sunda, Tarawangsa, ya kan? Bahkan semua musik pun termasuk kadang lagu rock dari barat, Scorpions, ya. Misalnya yang salah satu judulnya Give Me an Angels, mendayu-dayu. Padahal rock loh. Tergantung kita menyerap makna. Apalagi ini peradaban. Kita belajar dari Gending Puspowarno. Dahsyat, istimewa, nggak bisa ditinggalkan oleh teknologi peradaban orang barat. Karena kalau ditinggalkan, kenapa? Kita buka di belakang. Semua yang mendengar akan segera tahu bahwa sistem nada di Jawa berbeda, bahwa musik dunia memiliki kekayaan sistem nada yang luar biasa.
Mas, saya buka satu-satu rahasianya. Ketika sayembara menyebut satu aja, planet Pluto yang sekarang dihilangkan dari 9 atau planet ke-9, betul? Kenapa kok dihilangkan? Pertanyaannya dengan segala propaganda, dengan segala argumen. Karena sudah kebuka, bukan kecil, Mas. Iya, kecil itu. Itu versi barat, tak buka. Karena nama asli Pluto itu sudah terbongkar, terkuak. Ketika sumpah palanya Sang Mahapati siapa? Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Memimpin Mojopoid Wilwotikto Nagara atau negara Majapahit atau kerajaan ya, yang konsep asli Nusantara disebut keratuan, disingkat pronunciation-nya jadi keraton. Padahal sebenarnya ke ratu, ratu itu feminim, lemah lembut, jamaliyah, rahmah. Rasulullah jasadnya laki-laki karena Nabi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tanah Arab. Tapi kenapa beliau disifati rahmatun? Sifatnya sangat rahmah, welas asih, kasih sayang, lembut. Dicek nahwu sorohnya, ya kan belakangnya kan tak marbutoh. Mu'annas dalam arti maknanya dia feminim bukan perempuan, lemah lembut. Feminim kan bahasa filsafat ilmu. Ya kan? Ada titik dua di ta. Rahmatun maknanya itu adalah beliau sempurna karena beliau mengikuti kesempurnaan sifat Allah, Jalaliyah dan Jamaliyah. Gabungannya namanya Kamiliyah karena mensifati kamaliyahnya Allah. Nah, gabungan Jalaliyah Jamaliyah disebut Kamiliyah. Tapi yang beliau kedepankan sisi humanis, kemanusiaan yang adil dan beradab, sama dengan panca. Apa yang beda kalau sampai Islam sampai ke hakikat makrifatnya untuk juga memanunggalkan, mewidahkan, menyatukan, ahadkan bahasa lainnya ya dengan syariat dan tarekat. Ketemu semua. Kita beragama. Ojo mau ngaji syariat bloko. Ingat kan syair tanrawatonya Gus Dur kan? Duh bolo konco priya wanita. Nyanyi, Pak. Hafal ya, hafal. Ya, Pak, ya, Pak. Ojo mau ngaji syariat bloko. Gur pinter dongeng nulis lan maca. Mangko murine bakal sengsara. Mangko murine bakal sengsara. Subhanallah. Tambahi, belum selesai. Oke, kan apa Quran hati saya kan sudah ya? Belum. Ulangi. Akekan apa? Apal tok Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dewe katiga yen isih kotor hati yen isih kotor hati once more again kang aran soleh bagus atine gerono mapan sering ilmune laku torekot lan ma'rifate uga hakikat manjing wis mantap. Manjing semua
sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang belakang belum kesut ya. Subhanallah. Mau tak kasih tambahan nilai 1000? Kita tutup ya, yang bisa dan yang kerso yang mau. Biar kita tidak lupakan peradaban Nusantara. Konteks sekarang kita di Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Kita aransemen, solawat, dan tadi ada syair Tan Waton. Kita kembalikan ke 20 huruf Sang Sekerta yang jadi huruf Jawa Purwa Purba Hono Coroko. Mau enggak? Siap? Siap ya? Nilainya 1000. 1, 2, 3. Hono Coroko. Buat beli gorengan. Maaf ya, tinggal itu ya kosong ya. Tapi lebih, itu lebih dari 50. Itu lebih dari 50.000. Itu lebih. Mas, boleh aku dibuka ke pintu nang istriku. Subhanallah. Subhanallah. Mari kita syukuri dengan membaca Subhanallah. Rahayu rahayu. Se. Tolong perhatian. Ini kuliah apa? Dijawab kuliah integrasi informasi, religion, science, filosofi. Hasilnya apa? Kita sebarkan ulas asih rahmat. Kalau ada yang tanya jawab begitu. Ya, kalau mereka menertawakan, kita gantian tertawakan mereka, tapi di dalam hati, kasihan dia lo nggak tahu. Jangan ngomong, oh kamu juga nggak tahu apa-apa. Jangan sombong, tapi dalam hati aja, kasihan dia lo nggak tahu. Dan belum ditraktir, nggak boleh. Tetap kita hargai, nggak apa-apa ya. Lanjut. Gaspol. Oke, kita lanjutkan. Subhanallah, barakallah, terima kasih buat kalian semua, spiritnya luar biasa. Gending Ketawang Puspowarno ini direkam oleh profesor. Maaf, kurang akademik apa? Kurang ilmiah apa? Ini sudah profesor ya. Kurang akademik apa? Kurang ilmiah apa? Profesor Dos Arisio Nunos dos Santos, Atlantis di Nusantara. 30 tahun meneliti peradaban dunia yang itu ternyata sumbernya dari Nusantara Indonesia dengan
ahli nuklirnya beliau, ahli geologinya beliau, ahli fisikanya beliau. Kurang apa? Ketambahan Profesor Oppenheimer dari Oxford University England. Ya, koncone Erling Haaland Manchester City. Bukan ya. Salah satu universitas tertua di dunia, Oxford University. Ahli bedah genetik, ahli bedah DNA 10 tahun mengisi tentang peradaban dunia itu dari Indonesia, didebat oleh oknum ilmuwan dalam negeri sendiri. Loh, saya sedang membela, mau mengembangkan, mau memajukan, menjayakan rumah Anda, kok saya disalah-salahkan? Sampai beliau geleng-geleng kepala. Bukan geleng-geleng kepala, geleng-geleng kelapa. Atas, maaf, saya nggak boleh keras-keras, tapi nggak boleh nyebut nama. Egoisme oknum-oknum yang merasa dia paling hebat dengan teori Barat. Padahal yang ngisi ini orang Barat, profesor. Sama dengan ini kurang apa? Profesor Robert E. Brown pada akhir tahun 1960-an dalam rangka siaran radio perayaan ulang tahun Paku Alam. Ada yang tahu siapa Paku Alam? Beliau adalah seorang raja atau ratu, tapi gelarnya adalah Adipati. Ya. Setelah Surakarta Hadiningrat di dalam peradaban Mataram Islam ya terpecah menjadi dua dengan Ngayogyakarta, Hadiningrat. Jangan lupakan ada dua kadipaten. Kadipaten Mangkunegoro yang memimpin adalah Gusti Sinuwun Mangkunegoro dan Kadipaten Paku Alaman di dekat. Iya benar, sampai di ini loh, dekat Taman Siswa ke barat, Jalan Sultan Agung. Nama adipatinya atau ratunya atau rajanya Paku, Gusti Paku. Dan kode Nusantara akan kembali berjaya kalau keempatnya ini kembali manunggal, integrasi, interkoneksi. Tidak harus kemudian satu rumah, enggak. Hakikat makrifat, substansi. Mana pembalap? Bagus ya, Pak? Enggak tahu pembalap. Kayak saya, maaf ya, saya nggak sombong, saya pembalap. Sama dengan Mas ini. Tahu nggak pembalap? Pemuda berbadan gelap. Enggak fisik guyon saya loh. Itu ya, biar Anda tahu. Luar biasa. Dimainkan oleh gamelan Istana Pakualaman Yogyakarta yang diarahkan oleh KRT. Ada yang tahu singkatan dari apa? Kanjeng Tumenggung Wasito Dipuro. Sekarang ada yang tahu KP, kayaknya kan Kanjeng, P-nya apa? Pangeran. Hanya siapa bilang Mahfud? Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, Harjo, ejaan lama. Sekarang Haryo. Itulah yang kemudian bahasa Indonesia menjadi Arya. Kemudian yang pernah diklaim oleh Jerman zaman siapa? Hitler, suku Arya yang akan kembali memimpin, menguasai dunia. Dan kalau Anda buka Google, ya, ini informasi, Anda perlu konfirmasi, kalau perlu juga klarifikasi, bahkan koreksi. Kita buka, ya, biar Anda juga wawasannya luas. Kita tidak bicara salah benar, tapi kita membicarakan values, hikmah. Kok sesuatu yang hebat-hebat banyak ditutupi di Indonesia? Kita buka. Hitler dikubur di kita buka beritanya biar Anda tahu. Kita nggak bicara benar salah, tapi perlu diteliti. Anda baca sendiri, makam tua di Surabaya diduga milik Adolf Hitler. Begini kisahnya, bla 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 bla. Anda baca sendiri. Tapi sekarang Anda tahu kenapa apapun
sampai bahkan ini salah pun ya, seandainya ini salah, tapi kenapa ada pemberitaan dan di semua media di dunia khususnya Indonesia bahwa dimungkinkan Hitler dimakamkan di Surabaya? Why? Ada apa dengan Indonesia? Itu yang harus dicari. Jangan hanya bertanya apa itu surga, apa itu Islam, bagaimana masuk surga, bagaimana berislam, kenapa saya harus masuk surga, kenapa saya harus berislam. Tapi yang terakhir, siapa surga, siapa hakikatnya Sang Islam. Begitu, jangan ragu-ragu. Siapa hakikatnya Islam? Yakni Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya atas izin Allah. Anda akan layak jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa umat Muhammad, Mas? Jangan cuma syariat khusus yang beragama Islam, nanti kita sombong. Tapi semua sebenarnya yang berakhlakul karimah, beruswatun hasanah, berkhairun nas anfa'ul linnas, dan berrahmah lil alamin. Apapun agama sebenarnya dia muslim, karena artinya muslim orang yang selamat dan mampu menyelamatkan. Apalagi kita yang KTP-nya beragama Islam, harus garda terdepan bersifat sidik, amanah, tabligh, matonah. Makanya kalau sudah paham ini Mas Mbak, hakikat kita sebagai umat Muhammad, mana yang umat Muhammad ketika ini penuh dengan hawa nafsu dunia setan, panca indera ini kadang tak terkendali, mukmin di dalam dada. Kita lanjutkan, Mas. Kapan-kapan kita ziarah ke Syekh Kiai Hitler di Surabaya. Loh, siapa yang tahu istrinya kan orang Nusa Tenggara Barat dan istrinya muslimah. Iya, istrinya Islam. Siapa tahu beliau juga secara syariat bisa saja, tapi belum terkuak dan bisa jadi disembuhkan. Karena ini akan membuka peradaban agung Nusantara. Gimana Mas? Luar biasa ya. Tapi semua akan mentah kalau Anda di dalam hati, apa ini? Anda sudah sombong. Tapi kalau Anda mau belajar menyimak, akan ilmu itu hadir, Anda akan nanti berkembang luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita sampai jam berapa ini? Sekarang sudah jam? Oke, pas ya, kita selesaikan. Puspawarna merupakan salah satu komposisi gamelan dengan jenis apa ini? Kendangan, ritme, ketawang yang dapat dilakukan dengan dalam laras selendro maupun pelok. Movement yang dipakai adalah movement patut manyuro yang biasa dipakai pada bagian happy ending dari sebuah pertunjukan wayang, mewakili mood puas dan kegemilangan. Happy ending ya. Happy ending itu kalau kita tidak hanya besok merasakan kesuksesan hidup, kekayaan hidup, tapi juga kenyamanan, ketenangan, kedamaian hidup, terakhir keselamatan hidup.
Oke, Ketawang Puspawarna terdiri dari 7 cakepan. Kok kayak Pak Mahfud ini cakepan? Oh bukan. Kalau Pak Mahfud bukan pakai P, cakep, cah kebumen. Pakai B, bukan pakai P. Iya, kalau cakep saya sombong, tapi kalau cakep saya jujur. Saya ngapak, orang ke hidup Republik Ngapak. Dan gerongan lirik lagu. Biasanya komposisi gending jawang pada umumnya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk memainkannya. Sedangkan Ketawang Puspawarna sangat berbeda karena hanya membutuhkan waktu 5 menit, bahkan kurang dari 5 menit untuk melantunkan setiap cakepan gerongan. Oke Mas Mbak, kita patut berbangga terhadap hasil kebudayaan sendiri. Apalagi gending Ketawang Puspawarna yang mungkin tidak dikenal lagi oleh masyarakat Jawa dan Nusantara. Termasuk di kelas ini saya perkenalkan kembali. Saat ini termasuk mampu memberikan kontribusi dan memperkenalkan musik tradisional Jawa Nusantara sehingga mulai dikenal masyarakat dunia sejak peluncuran perdana Voyager di Pasadena. Tepuk tangan buat Peradaban Agung Teknologi Indonesia. Oke ya, saya minta masih ada waktu ya. Saya tak sedikit tambah 5 menit nggak apa-apa nanti ya. Kita konfirmasi. Yang pertama kita buka. Miami Pak. Mahapati, Nama asli itu tahu Pak? Gajah Mada, Sumpah Palapa. Ini saya konfirmasi. Oke ya. Sumpah Palapa. Oh gini aja. Jangan. Teks Sumpah Palapa. Aduh. Nanti bukanya malah teks. Anda bisa teks Sumpah Palapa. Ini untuk menguak kenapa Pluto dihilangkan dari tata surya kita. Oke ya, nih Mas Mbak, tolong didengarkan ya. Kok ganti mana tadi? Malah hilang. Oke, mana tadi? Lamun huwus kalah Nusantara,
ingsun mukti palapa lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun mukti palapa. Jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan gurun, seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Ini terjemahan. Jelas ya? Tak buka satu aja. Besok minggu depan kalau ada yang menginginkan saya, Pak, datanya Pak. Selama ini kita tidak tahu. Yang tahu hanya Dompo, Bali, Sunda. Serang dianggap di Maluku, Tanjung Pura Anda cari sendiri. Tapi gurun itu kemudian secara geografis diartikan di wilayah timur dekat NTT atau apa. Tapi sebenarnya gurun itu bahasa Sanskerta. Tak buka satu aja ya. Ini sudah terbongkar, terkuak rahasianya. Nih ya. Gurun itu Sanskerta, bukan gurun pasir ya. Sanskerta siapa pertanyaannya? Sang pahlawan berarti menunjuk dapat awalan sang, Anda paham artinya sang? Seorang. Sanskerta itu dari sang. Ya, Sekerta itu aslinya su. Karena susah. Sukerto. Su itu artinya ada yang tahu? Argo, suarga, su. Arga itu gunung. Bahasa pernah dengar? Merah. Su bukan merah. Su itu tinggi. Kenapa kok secara fisik dianggap tinggi? Karena dia bisa juga dimuliakan. Su itu Su juga bisa diartikan yang lain. Dan lain-lain Anda bisa pelajari. Makanya Sunda itu pelus, bukan hanya suku Su. Lain jadi Sunda jadi Sandundai. Hari mengawali hari Sandundai. Mata Nusanta, Dirganta, apa lagi? Suarganta, Ra itu apa? Bercahaya. Nusantara, arti lainnya manusia bercahaya. Terus apa Pak arti kerto? Kertara harja, ada yang tahu? Kertonyono itu lagunya sama Belbon, Bella Bonita. Kerta, ada yang tahu? Nama pangkat prodi kita Rama. Kerta berarti harapan doa itu ada agar kerta itu berjaya. Bahasa lainnya sukses. Berarti siapa seseorang yang akan kembali membawa kejayaan, kesuksesan tertinggi, teragung, terbesar, bermartabat mulia? Siapa lagi kalau tidak kalian? Oh, ada yang bertanya. Terus artinya gurun apa Pak? Ada yang tahu? Gurun inilah
Untuk leluhur kita, Mas, ketika zaman Majapahit, Gajah Mada dulu dalam menyebarkan ajaran welas asih kasih sayang, bukan menguasai, tapi memimpin tidak hanya sepertiga, 2/3 atau bahkan seluruh dunia. Beliau sudah berteknologi maju, jangan hanya dianggap hanya pakai kuda, pakai panah. Gurun itu nama asli dari planet. Oke. Siapa saja? Berarti Majapahit dulu memimpin sudah sampai ke Antarik, Tata Sur. Amazing. Siapa sangka? Terakhir saya minta izin, ini baru korupsi 1 menit. Saya minta izin memutar kenarsisan saya, tak kirim ke staf istana kemarin. Karena saya buka WA-nya. Ini saya membuka WA setelah saya selesai ya dari mujahadah, tirakat, teteki, tetirah, meditasi apapun istilahnya, kali kuning, umbul kakung, umbul putri, dan setelah saya sesuci berwudu, saya mandi kungkung, menyatu hujan perdana di Merapi pukul 16.12. Ada buktinya kalau mau, kadang-kadang mana buktinya? Nomornya Namanya Pak Andri, sekarang tenaga ahli di Lemhanas, Lembaga Pertanian Nasional. Ya, beliau salah satu tenaga ahlinya Gubernur Lemhanas Pak Andi Wijayanto, dan beliau juga sebenarnya juga terlink dengan staf istana. WA-nya begini, Assalamualaikum Gus. Kalau manggil saya Gus, karena tahu nggak kenapa manggil saya Gus? Bukan karena saya sok gemagus. Nyuwun dibantu memohonkan hujan Gus. Padahal saya nggak ngabari, nggak apa-apa, kok tahu WA begitu. Jawabannya sebagai berikut. Selamat menyaksikan kenarsisan saya. Oh, rasa muter ya? Nggak boleh narsis. Bisa nggak ya? Nggak diizinkan, subhanallah. Ternyata diizinkan. Dengerin dulu. Baru tak buka WA-nya, pekunde, leluhur. Tidak diridhoi katanya. Apakah ini terlalu rahasia? Ya, nanti saya jelaskan ya. Coba kalau dikurangi kualitasnya. Padahal bagus loh ini sinyalnya. Muslimnya, mukminnya, aulia Allah, amin wa mursalin, Tuhan Yang Maha Esa. Sorry, narsis. Itu yang sang yang tumbuh, sang yang ketorokat, sang yang Ini saya menyebut budaya di Merapi ya. Budaya Jawa yang saya sebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru saya integrasi dengan Islam. Allah Subhanahu wa Semua Ta'ala. Mas Andri kasumbadan diijabahi, dikabulkan Mas Andri. Tapi ini area Merapi dan sekitarnya, dan tadi saya telepon istri saya di Bantul, ternyata Bantul belum hujan, tapi Mas Ais kita sudah keluar. Semua butuh bukti, tidak hanya ngomong. Langsung saya keluar. Ya, terlihat hujan dari Selomangaket masih kering atau kesungsung dan menyirami, kemudian kita jam berapa Pak? 2:30 kita turun. Ya, lebih valid buktinya saya minum airnya dan tidak suka. Hujan pertama. Kemudian kita soal Mbak Putri, Ibu Putri. Selesai prosesi kita sudah gerimis, yaitu kita menyusuri Kali Kuning, kita tutup Sungsung, panjang naik ke atas, begitu rangka hujan Mas Andi, segar, agak sedikit basah. Ini bukan kan harus semua ada bukti. Minum ya Mas Andi ya, bukti, konkret, bahasa Al-Qur'annya pun hati berharap. Ya, ternyata tidak editing.
Oke, demikian Mas Faiz disut dari sini ke yang Ini kafe di sana. dan area Estetik seninya indah, luar biasa. Kecil tapi dahsyat. Maksud, Yang akan kita kunjungi. mantap. Klik. Mantap. WA beliau berikutnya begini, siap Gus kami sampaikan terkait dengan ini Merapi sudah hujan, itu ya. Tapi ndak janji karena domain kerjanya bukan, ternyata dia peneliti yang tidak langsung di BMKG tapi juga suplai data. Alhamdulillah kemarin hujan di Kaliurang, hujan ringan di Jawa Barat bagian selatan dan Banten bagian selatan, dan di Bantul pun mulai keremun, mulai gerimis kecil-kecil. Hari ini potensial hujan di selatan juga sudah terbentuk. Matur nuwun sangat Gus. Untuk merawat spiritualis itu tim yang bergerak cukup banyak. Beberapa diantaranya ada yang dikenal publik. Mudah-mudahan sakit kita akses tim-tim tersebut. Oh iya, dari tim menyampaikan mitigasi gempa akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 7 Oktober, mengantisipasi mengenai minimalisir resiko ancaman gempa bumi dan tsunami khususnya selatan Jawa. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kerahayuan, kawilujengan. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan, ditimbang dengan rasa manfaat madorotnya, dan jika dirasa bermanfaat, mari kita sama-sama amalkan. Selamat datang di peradaban Nusantara yang sudah terintegrasi, interkoneksikan, termanunggalkan dengan hakikat substansi ad-din al-Islam yang tujuannya sama agar kita berbudi pekerti yang mulia, berbudi bowo laksono, untuk menyampaikan welas kasih sayang ke seluruh penjuru alam semesta. Jayalah Elang Garuda, Raja Wali Garuda Pancasila. Kehadapan Allah dan Rasulnya saya mohon taubat dan ampun. Kehadapan guru-guru tercinta saya mohon bimbingannya. Biar barokah, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat beli gorengan. Good luck and God bless you. Sukses meraih cita-cita dan cinta Anda. Love you. Sama-sama. Thank you. Matur suwun.